Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kubu, Bapak Camat atau yang mewakilinya, serta keluarga besar BPD-nya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada keluarga besar Bapak Misra dan Ibu Emma. Ya insyaallah mudah-mudahan diberikan keberkahan di dalam ruang lingkup keluarganya yang telah menikahkan putra dan putrinya, insyaallah mendapatkan pandangan keridhaan Allah. Dan mudah-mudahan kita doakan pasangan pengantin Adinda Yunita Sri Amalia dan juga Adinda Cecep Ramdhani. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta diberikan keturunan yang saleh-salehah, diluaskan rezekinya, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadhal wattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kebahagiaan ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati berupa nikmat Islam, iman, sehat wal afiah, yang insyaallah mudah-mudahan dalam taat ibadah kepada Allah yang diberikan umur panjang kepada kita, dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tadi kita dengar sama-sama Habib Muhammad ini
ngebahas cium-cium baik, nggak ngelihat ada anak bocah kali. Bocil ini kan bucin, SD ayah bunda, SMP abi umi, begitu putus jadi janda. Tadi udah dengar ilmu dari Habib Muhammad, sudah paham belum? Udah paham belum? Lu temen gue ceramah dari tadi nggak paham-paham, kelewatan banget lu. Saya mau ngebahas mawaddah, boleh? Boleh nggak? Kalau nggak boleh juga tetap gue bahas. Lah mic-nya ada di tangan gua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita sering dengar sakinah, mawaddah, rahmah. Buat siapa tuh? Pasangan mempelai, pengantin, keluarga kita. Kan kita harapin begitu. Tahu nggak bahasa gaulnya mawaddah? Hah? Ngegemesin. Tahu ngegemesin? Apa? Gregetan ya? Pengantin baru begitu nggak? Dekat, nggak pengen pisah. Bawaannya pengen selalu berdua. Bodoh amat tetangga mah yang lain mah ngontrak, dunia sama sisinya punya saya. Benar nggak? Ini artinya mawaddah. Setiap orang yang memiliki hati yang berupa mawaddah di ruang lingkup di dalam keluarganya, ini salah satu yang diartikan bahwa orang tersebut cintanya karena Allah. Ada orang cinta karena harta, ada orang cinta karena rupa, ada orang cinta karena jabatan, ada orang cinta karena nafsu. Nah ini nih, rumah tangga kita ada di bagian mana? Sakinah, mawaddah, warahmah, atau enggak ada ketiga-tiganya? Saya cuma mau ngasih nasihat dulu buat pengantin laki-laki. Ini hari nikah tadi pagi, ini malam pertama berarti. Rumah mertua mana? Hah? Rumah Neng di mana? Sini. Gak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kamarnya tetanggaan sama kamar mertua. Ya. Krekek dikit mertua. Bapak ingat nggak dulu? Ayo bapak jujur sama saya, enak nggak tinggal di rumah mertua? Sementara enak, kalau udah seminggu nggak enak. Ini malam pertama ya ya. Saya nggak mau bahas malam pertama tapi saya cuman mau sampein amanah dari orang tua wanita untuk Boleh Insya Allah diterima ya tahu Neng Yunita ini dididik dari kecil, dari mulai lahir sampai detik ini dididik, ditempa untuk masalah agama, disekolahkan, dididik untuk agamanya, dimadrasahkan, ditegur di dalam agamanya. Nggak sholat dapat hukuman. Baru kenal berapa lama? 2 tahun. Ta'aruf ya? Hah? Ta'aruf 2 tahun mah cicilan motor. Iyalah, ini hari lunas lah ya. Ya anggap aja. Cuman kenal 2 tahun. Neng umur berapa, Neng? Sekarang umur berapa? Sekarang umur 22. 20 tahun sampai 22 tahun Neng tuh dididik di dalam agama, dilepasin oleh orang tua kepada Kenapa? Karena orang tua yakin bisa membawa Neng sampai ke dalam surganya Allah. Satu nasihatnya dari orang tua, pasti mungkin ini nggak keluar dari orang tua, tapi saya mewakili.
Orang tua neng pasti nggak mau tahu Aa mau bawa neng sampai ke ujung Gunung Cerme, mau tinggal di hutan, mau sebelahan sama macan, mau ngasih duit gede, mau ngasih duit kecil, terserah. Mau kasih makan pagi siang malam, mau kasih makan sehari sekali, sabodo ting aing mah, kata bapak. Mana bapaknya? Bapaknya neng yang sana, betul nggak pak? Betul nggak pak? Kalau kayaknya ragu-ragu sih pak. Betul nggak pak? Bapak sudah titipin neng ke AA, berarti bapak ibu percaya 1000 juta %. Kenapa? Karena yang pertama, orang tua juga pengen selamat sampai ke akhirat. Saat diberikan haknya kepada anak ini, diberikan haknya kepada seorang suami, maka didiklah dia di dalam agama dan bawalah istri tersebut sampai ke dalam surga. Jika tidak, orang tua dapat menuntut suami kelak di yaumil qiyamah, kenapa anak saya ditelantarkan di dalam neraka jahanam. Jadi pernikahan itu bukan semata untuk menggugurkan biologis, bukan hanya untuk hari pertama, malam pertama, selanjutnya masa bodoh, enggak. Tapi pernikahan inilah yang membawa kehidupan, senang dunia, senang akhir. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Tadi katanya sudah paham. Udah paham belum? Dari tadi gue ngomong juga nggak paham. Saya seumur-umur nih Kadu Agung baru pertama kali loh saya masuk. Saya 7 tahun tinggal di Kuningan, undangan Kadu Agung baru tahun ke-7. Padahal tetanggaan sama Ancaran. Betul nggak? Saya bingung kenapa ya rumah saya dilewatin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, saya pengen ngasih nasihat untuk calon suami dan yang sudah menjadi suami. Boleh? Boleh? Soalnya di sini banyakkan perempuan. Gue ceramah nggak di mana, semua isinya perempuan. Padahal kan gue tiap ceramah gue jelek-jelekin perempuan mulu. Betul nggak? Betul emang. Saya pasti kalau ceramah saya tempelengnya perempuan. Tapi kenapa yang datang seringnya perempuan? Woi, bu, mana depan gue mak-mak semua lagi. Saya bingung pak, tiap kali ceramah yang di depan tuh perempuan pak. Kadang bikin deg-degan. Saya turun tangga, mana depannya perempuan lagi. Takut direjang pak. Dulu saya pernah ceramah di daerah Bogor kalau nggak salah. Saya turun dari panggung, main dijegat aja sama orang cewek bunting. Bukan bisa jadi fitnah. Habib panitia was-was juga nih, kenapa nih Habib nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bu, kenapa? Habib saya lagi hamil. Emang gue ngeliat tuh gede banget. Habib elus perut saya, Habib elus perut. Kenapa memang? Biar hidungnya nular kayak Habib. Lah, suaminya mana? Saya bilang datang suaminya. Alhamdulillah fitnah nggak jadi. Suaminya datang sih. Begitu ngelihat istri pesek, suami pesek. Anak keluar mancung kan beneran fitnah jadinya. Udah syukur aja sama Allah ya. Syukur, alhamdulillah. Ada anak laki, alhamdulillah. Dapat anak perempuan, alhamdulillah. Tuh ya, jangan banyak milih. Buat laki-laki saya cuman mau ngasih tahu pak, kadang istri itu ada masa PMS ya. Betul ya? Apa sih PMS? Menstruasi. Betul ya? Palang merah sejahtera. Saat detik-detik pengen head pak, sensitifnya tinggi pak, tinggi banget sensitif. Maaf nih bu, yang udah 50 maaf nih, ini udah nggak ada nih. Ini bukan ngomongin yang umur 50 tahun ke atas. Kenapa? Expired.
Lah emang benar. Masa apa tuh? Menopause. Betul nggak? Emang masih head? Buat yang masih head, Pak, buat suami, perempuan kalau lagi di masanya lagi head, sensitifnya tinggi. Kalau istri banyak sensitif, diajak ngomong dikit tersinggung, itu tanda-tanda tuh. Tanda-tanda tuh. Ya. Ya kalau nggak head ya nggak punya duit. Itu aja, cari dua jalan lah perempuan itu mah. Tapi saya cuma minta tolong kepada laki-laki, kalau ada istri yang ngomel ngamuk, cicing baik. Kalau lagi di masa-masa ini nih, diem. Kenapa? Nanti bisa ribut panjang di rumah tangganya. Kadang nih hari kita sayang-sayangan, Pak, Bu, benar. Besok kiamat kubro marah-marahnya. Saya cuma kasih amalan sama Bapak, bacain surat ayat kursi. Serius, Pak. Ayat kursi. Bacain tuh pelan-pelan dalam hati. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Makin marah, Bib. Ya namanya setan dibacain. Agak dijaharin dikit. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Bib, makin UFO terbang. Tahu UFO? Piring terbang. Makin jadi yang namanya syaitan. Perempuan itu paling sering hatinya didudukin sama syaitan. Bu, kenapa sih perempuan paling sering di hatinya didudukin sama syaitan? Kenapa? Yang pertama egois. Yang pertama, bener nggak? Bener nggak? Sadar nggak? Tenang Pak, gue belain lo Pak. Yang kedua, maunya selalu diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan. Alah, balik itu mah. Lu perhatian kalau udah awal bulan. Ayang udah demam. Ayang pegel-pegel nggak ayang? Masuk tengah bulan, nafsi-nafsi. Betul nggak? Itu lo ngaku. Yang ketiga Pak, Bu, mau nggak mau ibu harus sadar. Yang ketiga, dia selalu mementingkan prioritas dirinya dibanding suaminya. Betul? Mau kondangan nggak perlu pamit, Bapak udah tahu ada undangan di atas meja. Betul? Sedangkan kondangannya sih sunnah, saat kita diundang wajib kita datang, kan begitu? Betul nggak? Tapi kalau nggak izin dari suami, oi, apa hukumnya? Laknat Allah turunkan kepada istri tersebut sampai ke tempat acara, sampai balik lagi. Seandainya saat sampai di jalan itu Allah cabut nyawa seorang istri, mati dalam keadaan tidak membawa iman ke hadapan Allah, cuman karena kondangan, Bu. Oi, cicing baik, serem, takut. Besok mulai izin sama suami, ya Bu. Suami itu bisa sayang sama istri bagaimana juga istrinya kepada suami. Bu, dikasih nafkah, Bu? Dikasih nafkah nggak? Zahir wa batin dikasih nggak? Jasmani sama rohani dikasih nggak nafkahnya? Kok lu takut-takut ngomongnya? Dikasih nggak? Dikasih. Ibu ngebalesnya apa? Hah? Apa? Tadi Habib Muhammad bilang apa? Pegangan tangan seorang suami sama istri, berapa Allah berikan kebaikan? 20. Mau nggak yang lebih di atas ini? Mau nggak? 7 pintu surga dibuka terbentang lebar buat seorang istri. Mau? Minta duluan nih malam. Ini benar-benar ini ada loh di dalam kitab, di kitab Duratun Nasihin ada. Jika seorang istri meminta jatahnya lebih dulu ini malam, 7 pintu surga dibentang lebar. Berani nggak minta duluan? Gak berani.
Nah ini kan laki lo PA. Malu lah. Pak, saya mau nanya, tugasnya istri kan jadi pelacur ya Pak, betul nggak Pak? A, dengerin nih A baik-baik. Tugasnya istri itu jadi pelacur, pelayannya seorang suami. Paham Bu? Pip, jangan mau dilayanin mulu dong, tapi ngelayanin kami. Oke, take and give. Orang kado agung mah ngomongnya begitu. Saling memberi, saling menerima dong. Betul nggak? Kalau rumah tangga saling memberi, saling menerima, selamat rumah tangga kita kok. Ada lagi, ibu mau diangkat nggak derajatnya oleh Allah? Seorang istri, nih ada lagi di dalam kitab Duratun Nasihin. Surga mah paling gampang sebenarnya buat istri kalau mau. Jika seorang istri mencucikan pakaian suami, dengar baik-baik. Oi. Jika seorang istri mencucikan pakaian suami, maka Allah akan mengangkat kehidupannya, dosanya diampuni oleh Allah sebanyak 7.000 dosa diampuni oleh Allah. 7.000 derajat diangkat oleh Allah. Tuh, dapat pahalanya 7.000. Mau enggak? Tapi masalahnya sekarang tuh yang naik derajatnya bukan istri, Samsung, Changhong, LG. Betul nggak? Mesin cuci. Emang bener. Lagi mana orang ambil baju masukin aja ke mesin? Kucek dulu PA, kucek, tangannya gunain. Buat apa? Buat manfaat. Inilah yang akan menjadi saksinya kelak di yaumil kiamah. Kenapa? Bukti perhatian seorang istri kepada suami. Bapak malu nggak Pak ngebantu ibu urusan rumah tangga? Nabi SAW sebaik-baiknya seorang suami yang selalu meringankan beban seorang istri. Betul nggak Bu? Senang Bu dibantuin Bapak? Tiap hari dibantuin? Orang biasanya kalau ngundang saya pulang dari sini, pulang dari acara, biasanya rumah tangga retak. Bapak bantuin, ibu nyuci, bapak jemur. Ibu nyetrika, bapak ngelipet. Haho. Ngapa lu bulu? Ibu nyapu, bapak ngepel. Bisa begitu? Enggak. Bisa kalau bapak libur. Bapak kan nggak pernah libur. Tunggu bapak libur Bu, insya Allah ntar dibantuin ya. Insya Allah. Kenapa? Inilah rumah tangga yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh keberuntungan orang yang berumah tangga. Makanya tadi Habib Muhammad juga ngomong, orang yang jomblo mah ngenes. Maaf ya Pak, saya ngomong alal haq. Orang yang sudah menikah nikmat, senang dunia, senang akhirat. Kenapa? Coba pulang dari sini, tempe dipegang dingin, tahu dipegang, sop, nasi pegang istri, apa yang lu makan? Yang anget lah. Coba yang jomblo, siapa yang lu mau makan? Ngobrol sama tembok, bantal jadi tempat curhatan. Betul? Guling tempat menderita. Mana hidup enak? Makanya mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh, Allah pertemukan jodohnya yang kayak gua. Mau nggak? Jangan, udah laku. Insya Allah yang lebih lagi, yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih alim, yang lebih. Saya lagi bingung Pak, kalau perempuan nyarinya mah yang ganteng Pak, ganteng, kaya, soleh. Lah, emang lu bidadari? Perempuan, laki-laki juga ada tujuan hidupnya. Yang cari yang perempuan yang gimana? Yang cantik, yang kaya. Ini omongan Nabi lu, bukan omongan saya. Cantik, kaya, untuk apa? Memperbaiki keturunan. Betul? Betul?
Tapi kalau nggak dapat yang cantik gimana, Bib? Nggak dapat yang kaya, cari akhlaknya. Akhlaknya baik, seorang istri baik, insya Allah rumah tangganya aman. Orang yang berumah tangga mah belum tentu aman. Kenapa? Kalau nggak didasari dengan iman. Orang berumah tangga menikah itu untuk membawa kehidupannya untuk ke jalan yang bertakwa, makin bertakwa, tambah ibadah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Maka inilah yang dikatakan sakinah, mawaddah, dan juga mendapatkan rumah ini seperti baiti jan, rumahku surgaku. Banyak anak, banyak rezeki. Ngomongin dari sekarang, Neng mau punya anak berapa? 15 kah? 20? Lah, emang ngapa, Bu? Bu, nggak mau punya anak banyak? Hah? Capek? Lah emang tugasnya perempuan. Emang nggak enak sih, tidur nyamping nggak enak, kanan kiri nggak enak, celentang ngap, betul ya? Apalagi tengkurap kayak ayunan. Tapi Nabi SAW mengatakan banyak anak banyak rezeki. Pak, saya boleh ngomong nggak, Pak? Ini keluarga saya ya, Pak. Saya ngomong keluarga saya. Saya punya kakek. Saya punya kakek punya istri 4, Pak. Saya punya kakek, istrinya 4. Punya anak 26. Dari 4 26. Punya cucu 94. Cicit 109. Dengarnya seneng nggak? Seneng nggak dengarnya? Kalau diundang tuh satu keluarga penuh di tempat. Betul? Berkah. Ada yang jadi dai, ada yang pengusaha, ada yang kontraktor, kan berkah. Alhamdulillah. Coba datang ke orang tua punya anak banyak, ya kita nggak usah banyak-banyak dah, 10 aja lah anak kita. Begitu mau datang Idul Fitri, Ramadan datang bawa besek, yang ibu lagi ke pasar, bapak didatengin sama anak pertama, Pak ini ada uang sedikit Pak, 1 juta. Yang 1 juta lagi tolong Pak titipin buat ibu. Ibu lagi kemana Pak? Ibu lagi jalan ke pasar. Ya udah Pak kirim salam, saya ada kerjaan. Anak kedua datang lagi, nih Pak ada rezeki lagi, Pak nih buat bapak 1 juta, buat ibu 1 juta. Yang uang ibu semua dikumpulin di bawah bantal. 10 anak datanglah ini ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah Bu, tadi anak-anak pada datang tapi buru-buru nggak sempat nungguin ibu. Oh iya alhamdulillah tuh ada titipan di bawah bantal. Begitu dilihat nangis si ibu. Ditanya sama si bapak, Bu apa yang ditangisin, kok bukannya senang? Anak-anak perhatian, saya nyesel punya anak cuma 10, coba 20, kan 20 juta. Alhamdulillah. Tuh Bu, ibu bapak doain anak nggak? Doainnya apa? Jadi anak, Rabbi habli minas, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina. Tuh doanya orang tua cuman itu, gak ada permintaan lain. Izinkan minta kepada Allah agar anak kita dijadikan mata yang menyejukkan mata, anak yang selalu menjadi kebanggaan hati. Coba kalau kita punya anak jauh dari Allah, naudzubillahi min dzalik. Ini anak bandel, tiap lewat genteng orang main disambitin aja. Ada nggak yang begitu? Kira-kira kita kesel nggak ngelihat anak begitu? Yang ditanya siapa? Kalau ada anak pintar, anak rajin, anak akhlak, ya Allah nak bager sahanamina. Betul? Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Ini pertanyaannya. Sekolahnya di mana? Itu pertanyaan anak baik, anak pintar. Tapi kalau sudah ketemu anak yang bandel, ini anak-anak siapa sih? Tuh pertanyaannya beda. Betul apa enggak? Didik anak kita untuk selalu dekat kepada Allah. Tugasnya bapak ibu saling mendidik. Bapak jangan bapak cuman nyerahin aja sama ibu, jangan Pak.
Di dalam Al-Quran paling banyak seorang ayah yang ditegur oleh Allah untuk apa? Untuk banyak berbicara kepada anak. Pendidikan yang paling banyak itu dari seorang ayah. Ibu mah ngurusin dalam rumah tangga, mandiin, pakein baju, semua. Cara bicaranya itu ayah yang ngajak duduk ngobrol. Kalau anak cerita, anak umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau ngomong kan semau-mau enaknya dia. Kayak saya punya anak kalau lagi duduk, saya pikir bohong. Lagi duduk sama saya, Walid tadi Fagi naik kuda dong di taman kota. Terus Fagi bawa sendiri loh Walid, Fagi muter-muter taman kota bawa sendiri. Logika anak umur 6 tahun naik kuda bawa sendiri, masuk akal apa enggak? Saya mah dengerin aja. Oh iya nak, hati-hati kan di sana banyak angkot, jangan sampai ketubruk angkot. Enggak Walid, ntar kalau ada angkot Fagi ke kiri, kalau enggak ada Fagi ke kananin lagi. Oh emang bisa nak? Saya mah anak cuman dengerin aja. Subhanallah, yang khidmah ikut sama dia videoin. Bib, emang bener Bib, Fagi bawa sendiri. Allah, mules saya semulus-mulusnya. Ceritanya pikiran saya bohongan, ternyata bener. Pak, tugasnya seorang bapak dengerin cerita seorang anak. Dia mau cerita apa aja dengerin. Kenapa? Bapak akan dihormati kelak saat dia dewasa. Bapak selalu ada di dalam hatinya. Bapak paling jauh dari anak, tahu saya, karena hidupnya banyaknya di luar, di rumahnya jarang. Betul nggak? Yang lebih banyak ibu apa bapak? Ibu. Bapak jarang pulang, kadang pulang udah capek tidur. Besok ketemu anak cuman mau jalan sekolah, selesai pulang sekolah ini anak madrasah, bapak masih kerja. Banyak, tapi kasih satu waktu yang maksimal 1 jam aja satu hari untuk bincang dengan anak. Insya Allah bapak akan dihargai, bapak akan dihormati oleh seorang anak. Lihat di akhir zaman kayak gini, mana ada anak yang sekarang lagi taat sama orang tua. Naudzubillahi min. Tuh lihat berapa lama saya ngeliat tuh ada di berita, seorang anak cuman minta motor, rumahnya diobrak-abrik pak, diobrak-abrik, ibunya dikata anjing. Mau punya anak begitu? Kalau ada punya anak begitu bagaimana? Masukin lagi Bib dalam rahim, tuker tambah aja sama mangkok. Coba itu dari mana? Ya didikan, jangan dicuekin baik. Diajak ngomong, diajak ngobrol, deketin mereka kepada Allah. Rumah tangga bagus, sakinah mawaddah warahmah yang dipandang oleh tetangga. Tapi anak berkelakuan baik, rontok sakinah mawaddah warahmahnya. Kenapa? Karena ada musibah di dalam rumah, akan menjadi guncangan sehingga rumah tangga akan binasa. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan ilmu malam ini manfaat. Insya jaga keluarga kita. Bapak jaga seorang istri, istri juga harus ngejaga suami. Anak jangan pernah lalai dari pandangan mata. Kalau anak udah umur sekian nih, udah umur 2 tahun 3 tahun, handphone tolong dijauhin ibu ya. Kenapa saya nasihatnya ke ibu? Karena ibu yang lebih sering pinjemin handphone kepada anak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kenapa? Karena ibu punya harapan, udahlah Bib, biarin Bib, biar anteng. Ibu, yang namanya anak-anak kalau pecicilan wajar, namanya juga anak. Kalau orang tua, bapak diajak makan, Pak yuk makan, enggak, ibu kejar dulu, kan bapak PA. Paham? Kasih suapan dulu. Kan kita sering nganterin anak kita naik sepeda jalan terus, kita ya Allah kemana anak kita ikutin, capek jadi orang tua. Iya, tapi hasil nanti pendidikannya, lihat orang dulu sama orang sekarang, pendidikannya beda apa sama? Beda. Kenapa? Coba kalau dulu Pak, ingat gak bapak pernah main gangsing Pak? Pernah main gangsing? Anak sekarang ada yang main gangsing Pak? Mobile Legend, FF, PUBG, sarua aing juga. Betul nggak? Tuh, kalau dulu kita ngeliat tuh batang pisang bisa jadi kuda-kudaan, anak sekarang jadiin apa? Liwat. Betul nggak? Manfaat kagak. Kalau dulu kita ngeliat apa, kulit jeruk Bali, bener bisa jadi kura-kuraan. Ingat gak Pak? Ngeliat gudang garam, dusnya gudang garam, jadi mobil-mobilan yang ditarik, bannya ban dari kerop disolasiin. Ingat nggak? Anak sekarang ada yang begitu, boro-boro. Imajinasinya udah dikuras sama hand tuh, nggak ada kreativitasnya, udah jauh dari kreativitas. Coba kalau seandainya kita kembalikan kayak dulu, Bib, udahlah
Kalau udah zaman sekarang mah udah susah. Ya udah, sekarang bagaimana caranya? Kasih batasan waktu seorang anak untuk pegang handphone. Jika hari libur silahkan dia pegang, jika hari sekolah tarik lagi. Orang tua jangan kalah adatnya sama anak. Kalau anak marah-marah, sampein baik-baik ya, jangan pernah dipukul, jangan pernah diapa-apain. Yang penting kasih tahu nasihat yang baik yang masuk ke dalam akalnya dia. Insya saya bukan ngebagusin anak saya. Ibu boleh lihat, kalau ibu bapak main ke rumah saya, bapak nggak bakal pernah ada waktu ngelihat anak saya pegang handphone. Nggak akan pernah ada waktu, nggak akan. Umurnya udah 6 tahun pak, sampai sekarang nggak pernah megang handphone. Fasilitas kasihin, mainannya dia kasih. Mau sepeda, main sepeda. Mau naik kuda, lebih baik daripada main handphone. Betul apa betul? Tuh, kita kasih kemanfaatan kehidupannya. Dia mau main silakan. Kalau orang sudah anak megang handphone, jatah mainnya habis. Nanti bandelnya udah gede, mau apa enggak? Na'udzubillahi min. Pokoknya yang terakhir, doa buat anak yang terbaik. Insya Allah semua anak-anak kita menjadi anak yang saleh salehah. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak baca qasidah, boleh? Mudah-mudahan hati kita semua dijaga sama Allah, diberikan keteduhan di dalam hati kita. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawai shifaiha wa nuril absari wa sallim. Ini sholawat dibaca setiap habis sholat 10 kali ya, 10 kali. Sholawat tibil qulub ini dibaca 10 kali. Taruh air di depan kita ya, bapak ibu doain. Setelah baca sholawat ini kasih minum ke anak kita ya, kasih minum ke anak kita. Insya Allah ini anak menjadi anak yang taat, nurut kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. الفاتحة بالقبول وتمام كل السلو والمأمول وصلاة ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولأحبابنا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضجاء والحداء والأفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة والامتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البال شفاعة يا البال شفاعة يا البال شفاعة. كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي درك يحل المدينة درك يحل المدينة يا تريم علها وعفو عنا كريم وعفو عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب الحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Al-Faqir mewakilkan dari Majlis Rasulullah Jalsatul Itsnain Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ada pemberitahuan untuk jamaah hadirin wal hadirat yang ingin melaksanakan ibadah umrah, yang ingin melaksanakan ibadah umrah bulan Februari. Insyaallah Habib Gures dan saya akan membawa jamaah di bulan Februari. Bagi yang ingin ikut umrah bersama dengan kami bisa mendaftar ke rumah saya ya, daftarnya di rumah saya. Bib, berapa nominalnya? Ada yang 27 jutaan, ada yang 34 jutaan. Tinggal dipilih mau yang mana. Insya Allah mudah-mudahan umrah tahun yang akan datang kita akan city tournya ke Taif, ke daerah Taif. Tempat apa? Tempat di mana Nabi dianiaya, dilemparkan batu dalam keadaan yang tidak baik. Dan Taif inilah yang ada di dalam doanya Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah mudah-mudahan yang belum ada rezeki, mudah-mudahan Allah buka rezeki yang berkah.
yang banyak, yang halal, bisa membawa kedua orang tua kita, bisa membawa diri kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya mengundang setiap hari Rabu ba'da asar pengajian, besok berarti ya, Rabu ba'da asar pengajian di rumah saya, khusus akhwat, khusus istri, khusus perempuan. Yuk sama-sama kita menuntut ilmu. Bib, rumahnya di mana sih? Ancaran Kapling 3 ya, insya Allah kita dipanjangkan umur, bisa terus selalu menuntut ilmu-ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.